Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kuliah perilaku organisasi di pertemuan yang ke-10. Di pertemuan ke-10 ini kita akan membahas satu topik yang baru, masih dalam pembahasan level kelompok ya. Kita kemarin sudah belajar mengenai dasar-dasar kelompok dan dinamika tim yang efektif. Sekarang kita membahas satu komponen dalam kelompok yang sangat penting, yaitu adalah kepemimpinan. Di pertemuan 10, 11, dan 12 kita akan membahas topik ini secara intensif. Oke, kita akan masuk langsung ke pembahasannya. Sebelumnya kita awali dulu kuliah kita dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita sebelum bahas lebih lanjut, kembali ke esensinya dulu ya. Apa sih sebenarnya kita ngomongin kepemimpinan itu? Esensinya apa? Hal yang paling pokok dari kepemimpinan itu apa? Ya banyak sekali definisi leadership ya, tapi yang patut kita ingat adalah esensinya saja. Nggak harus hafal semua definisi, tapi yang benang merah dari semua definisi itu adalah kepemimpinannya adalah soal pengaruh, ya, soal influence, soal kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang, menggerakkan orang, mempengaruhi orang menuju tujuan tertentu, ya. Dalam hal ini tujuan yang sudah ditetapkan, tujuan tim, tujuan bersama, dan orang ini bisa mempengaruhi orang lain untuk menuju ke sana. Esensinya itu, ya, mempengaruhi. Ya, jadi itu hal yang paling mendasar dari leadership. Ya, nah, silakan teman-teman baca berbagai definisi lain. Tapi kalau ditarik benang merahnya, intinya adalah pengaruh, ya, dan tujuan. Pemimpin adalah orang yang mampu menggerakkan, mempengaruhi orang mencapai tujuan bersama. Nah, ini juga jadi menarik ya kalau esensi dari kepemimpinan atau leadership adalah pengaruh. Ya, berarti orang yang punya jabatan, punya gelar ya manajer adalah seorang pemimpin. Ya, ternyata by definition ya tidak selalu ya. Makanya di Robbins dibahas nggak banyak gitu ya, bahwa tidak semua orang yang punya jabatan pemimpin secara formal, misalkan sebagai manajer, mereka bisa menjalankan peran-peran kepemimpinan dengan efektif tentu saja ya. Ada yang hanya gelarnya saja manajer, tetapi tidak mampu menjalankan peran menggerakkan atau mempengaruhi orang tadi, sehingga dia tidak bisa sebenarnya disebut leader ya secara makna ya. Jadi tidak semua orang yang punya gelar kepemimpinan itu adalah seorang leader. Ya. Nah, sebaliknya seorang leader belum tentu dia juga punya posisi atau jabatan formal. Banyak besok kalian akan menemui orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain walaupun dia tidak punya jabatan formal. Ya. Dia senior, dia berpengaruh, dia berkarisma, dia punya reputasi yang bagus, orang-orang pada ikut dia. Padahal tidak punya jabatan struktural pemimpin secara formal. Ya. Nah, ini perlu kita pahami. Nah, tentu saja idealnya kita punya pemimpin formal itu juga seorang yang punya kemampuan seorang leader, ya, punya kemampuan menggerakkan, mempengaruhi. Ya, ini idealnya seperti ini. Makanya kita dalam belajar organisasi harus memahami. Ya, kadang-kadang kita memimpin tim, tapi ada orang yang menjadi pemimpin informal. Orang-orang lebih mendengarkan kata dia dibanding kata kita selaku pemimpin formal. Nah, ini patut kita sadari agar kita kalau jadi pemimpin ya jadi pemimpin yang bisa menggerakkan, tidak hanya sebagai manajer tapi juga sebagai seorang leader. Nah, di topik ini kita akan bahas dua bagian ya. Yang pertama hari ini kita akan belajar teori klasik. Nah, kemudian nanti kita bahas teori kontemporer di kuliah 11 dan 12. Kita akan bahas dulu teori klasik. Nah, teori klasik ini ada macam-macam, tapi kita ambil saja 3 dari Robbins ya. Ada trait theory, behavioral theory, dan contingency theory. Contingency theory ini ada 2 yang kita ambil, Fiedler model dan situational leadership dari Hersey and Blanchard. Oke, langsung saja ya. Ini biar durasinya tidak terlalu lama.
kita akan masuk ke trade theory. Trade theory ini inti sarinya adalah bahwa teori ini meyakini bahwa pemimpin itu sudah membawa sifat-sifat seorang pemimpin dari awal, ya, dari lahir. Makanya kemudian ada great man theory di trade theory ini, bahwa manusia itu sudah membawa bekal-bekal kepemimpinan dari lahir, gitu ya. Pemimpin itu memang berbeda dibanding dengan rakyat biasa. Ini pemahaman yang umum ya pada zaman dahulu, gitu ya. Kita misalkan di Jawa atau di tradisi-tradisi daerah tuh punya keyakinan bahwa akan ada pemimpin raja itu ya tidak bisa dari rakyat jelata, gitu ya. Kecuali beberapa kerajaan itu yang dari rakyat kemudian menjadi raja, tapi pasti dari orang besar juga, gitu. Nah, ini termasuk trade theory. Pemimpin itu dilahirkan, bukan diciptakan, gitu ya. Kemudian jadi memang ada sifat-sifat tertentu, karena itu ada sifat-sifat tertentu, karakteristik tertentu dari pemimpin itu yang membedakan mereka dengan orang yang bukan pemimpin. Ya. Atribut-atribut tertentu. Nah, apa saja diantaranya? Ada karakteristik personal, gitu ya, termasuk diantaranya kepribadian. Bahkan kalau di Jawa itu ada kitab Primbon Betal Jemur, itu ya, itu mengumpulkan berbagai ciri fisik orang, gitu ya, dengan perilakunya. Oh, orang kalau kayak gini, matanya seperti ini, jaraknya jauh, gitu ya, ini perilakunya seperti ini. Oh, kalau cuping hidungnya seperti ini, itu akan seperti ini. Kalau telinganya hadap ke atas, itu kemasukan air, jelas ya. Telinganya hadapnya agak membuka ke samping, itu artinya seperti apa, dan seterusnya. Nah, ini salah satu bentuk ya dari trade theory. Nah, diantaranya ada juga yang secara karakteristik ya, kepribadian. Ya, selain ciri fisik, itu ciri kepribadian. Ada kepribadian tertentu yang membuat pemimpin itu menonjol dibanding yang lain. Ya, misalkan kalau kita lihat dari Big Five, ekstraversinya mesti tinggi, gitu ya, consciousness-nya tinggi, openness to experience relatif tinggi. Ini diantara karakteristik kepribadian seorang leader. Ya, dari penelitian orang yang meyakini teori ini bahwa ada karakteristik kepribadian tertentu yang membuat pemimpin itu berbeda dengan yang lain, dan ini yang membuat dia mampu mempengaruhi orang. Dia asertif, extraversionnya tinggi, consciousness, disiplin, tegas, ya, kesadaran akan situasinya tinggi, fleksibel, openness to experience-nya tinggi. Ya, pemimpin membawa orang banyak menuju tujuan, kadang-kadang tidak sesuai rencana, harus fleksibel, ya, nggak saklek. Nah, ini adalah di antara trade theory. Kalian bisa baca lebih lanjut apa saja karakteristik leader menurut trade theory. Nah, teori ini banyak dikritik. Ya, teori ini banyak dikritik, sudah tidak up to date lagi. Ya, tetapi kita tetap masih bisa mengambil manfaat ya dari teori ini tetap. Di antaranya harus diakui ya, memang ada ciri-ciri tertentu dari berbagai pemimpin sedunia itu, kalau diambil persamaannya itu ada pasti di antaranya yang punya kepribadian seperti ini ya. Misalkan kreatif, fleksibel, openness-nya tinggi gitu. Dalam derajat tertentu ekstraversinya tinggi, dia ekspresif, dia mampu menyampaikan pandangannya, perasaannya, gitu ya, untuk mempengaruhi orang. Nah, ini masih bisa kita ambil manfaatnya ya dari teori ini, walaupun sudah banyak ditinggalkan. Nah, kita beralih ke teori yang kedua ya, yaitu adalah teori behavior ya, teori perilakuan. Kita translasikan menjadi teori perilakuan. Nah, berlawanan dengan teori trade, teori ini tidak meyakini bahwa ada karakteristik atau sifat tertentu dari pemimpin itu yang membuat dia efektif mempengaruhi orang. Tapi teori ini berkeyakinan bahwa ada perilaku-perilaku kunci yang kalau ini ada di pemimpin, itu dia akan bisa memimpin dengan efektif. Nggak peduli sifatnya dia seperti apa, ya, kepribadiannya seperti apa, nggak masalah. Yang penting dia bisa menjalankan dua perilaku ini. Ya. Apa itu? Nah, ini dari Ohio State University. Perilakunya ini sebenarnya kalau dipikir-pikir hanya ada dua macam. Ya, perilaku pemimpin apa saja itu kalau
klasifikasikan hanya 2 macam ini. Nah, ini kalau bisa dilakukan dengan pas, ini akan menjadi pemimpin yang efektif. Apa saja? Yang pertama, initiating structure. Yang kedua, consideration. Semua perilaku pemimpin itu bisa dimasukkan ke dalam 2 jenis ini. Apa itu initiating structure? Initiating structure itu esensinya adalah bagaimana menyusun strategi, membuat rencana, karena tadi inti pemimpin adalah mengarahkan anggota menuju tujuan. Initiating structure ini membuat proses mencapai tujuan itu berjalan dengan baik, sistematis, terencana, terukur, terorganisir. Ada sumber-sumber daya, punya anggota berapa, dia bisa membagi tugas, bisa menggerakkan, bisa mengkoordinasikan, itu initiating structure. Ada event, dia bisa membreakdown ini deadline-nya kapan, kita harus mulai kerja apa dulu, siapa yang melakukan apa, dan seterusnya. Ini initiating structure. Ya. Nah, yang kedua adalah consideration. Consideration ini adalah hal-hal berkaitan dengan hubungan dengan anggota, ya, menjaga hubungan kerja. Ya, pemimpin yang baik tidak hanya kenceng initiating structure-nya, tapi anggotanya pada sakit hati, pada marah, pada malas, pada putus asa, gitu ya, pada burnout. Pemimpin yang baik adalah bisa mengkombinasikan kapan dia initiating structure, tapi kapan dia memahami anggotanya. Ya. Oh, anggotaku sudah mulai kecapean ini, aku agak slow down sedikit. Oh, atau sekretarisku mulai kerepotan, aku akan alahkan sumber daya yang lain untuk membantu dia. Nah, ini consideration. Ya. Wah, aku kayaknya kok jauh ya dengan anggotaku, aku akan membangun hubungan dia, coba mengenal lebih jauh. Kenapa sih dia kok jarang muncul di rapat dan sebagainya. Gue yang dekati personal, alih-alih memarahinya di rapat. Ya, kalau orang yang pemimpin yang dominan initiating structure-nya, orang yang malas-malasan tadi langsung disemprot di rapat, di sidang. Tapi kalau consideration-nya bisa dimunculkan, dia akan japri, enggak di grup, gitu ya. Japri, ajak ketemuan, ngopi dulu, tahu ada apa, pengen tahu dulu, gitu ya. Baru kemudian dicari solusinya. Itu initiating structure, cari solusi. Tapi bangun dulu hubungan yang baik, itu consideration. Ya, intinya 2 itu. Kalau kita bisa mengimbangkan ini, pemimpin kita akan jadi pemimpin yang efektif. Ini di antara bentuk-bentuk perilakunya ya. Initiating structure dan consideration. Kalian mungkin bisa memflashback di antara ketua yang pernah kalian ikuti, punya nggak karakter perilaku-perilaku ini, muncul nggak di mereka, ya. Nah, kalau 2 perilaku ini tidak imbang, sama-sama bisa menjadi masalah, ya. Kalau dia terlalu initiating structure tadi sudah bisa kita lihat contoh-contohnya, anggotanya capek, anggotanya pada stres dan seterusnya. Tapi kalau terlalu tinggi consideration-nya, apa yang terjadi? Ya, target tidak tercapai, ya, timeline meleset, ya, tugas nggak merata terbaginya, karena dia cuma mementingkan perasaan anggotanya saja, ya. Semua diapresiasi, semua dihargai, nggak mau menegur karena jaga hubungan baik, padahal harus ditegur, gitu ya, perlu ditegur misalkan. Nah, ini harus seimbang. Karena itu antara initiating structure dan consideration ini agar efektif kepemimpinannya ini harus berimbang. Ya. Nah, ada juga dalam teori perilaku ini ada bentuk perilaku digolongkan jadi 2. Ini kalau Michigan University ada employee oriented leader, ada production oriented leader. Nah, perilaku-perilaku employee oriented itu hampir mirip dengan tadi consideration ya prinsipnya. Nah, kalau production oriented ini initiating structure. Ada yang fokus ke tugas, ada yang fokus ke manusia. Idealnya kita bisa menyeimbangkannya. Tahu kapan harus fokus kemana. Ya. Nah, yang berikutnya teori kontingensi. Teori kontingensi ini intinya adalah teori tergantung. Ya. Esensinya adalah teori tergantung. Kalau tadi itu yang efektif itu sifatnya, kalau ini yang efektif itu adalah perilakunya. Kalau yang ketiga ini yang efektif itu ya tergantung. Tergantung apa? Macam-macam. Ada yang tergantung situasinya, ada yang tergantung kemampuan bawahannya. Jadi ada macam-macam teori kontingensi. Tapi di sini kita kenalkan 2 saja. Ya. Bahwa
tergantungnya kalau menurut Fiedler ini tergantung situasinya. Situasinya itu apa saja, hubungan atasan bawahan, ya, leader member relation ini. Kemudian tergantung task structure-nya, struktur tugasnya itu formal sekali, kaku sekali atau tidak, gitu ya. Hubungan leader member tadi soal hubungannya itu dekat, formal atau santai, gitu ya. Position power. Nah, ketua itu bisa punya wewenang yang kuat atau enggak, atau cuman ya nggak bisa ngapa-ngapain sebenarnya. Kayak ketua-ketua di kampung itu ya, RT, RW itu nggak terlalu bisa menghukum, memberikan denda dan sebagainya. Tapi kalau di perusahaan bisa, gitu ya. Nah, ini contoh-contohnya. Nah, pemimpin yang efektif itu yang bisa menyesuaikan situasi ini, ya. Tergantung, sangat tergantung dengan situasi ini. Nggak ada rumus bakunya. Intinya sangat tergantung. Kalau hubungan dengan member relation-nya dekat, ya style-style yang bisa dekat dengan bawahannya itu yang efektif, gitu ya. Kalau task structure-nya santai, ya berarti pemimpin yang harus peka, bisa membuat kerjaan terstruktur, gitu ya. Dan seterusnya. Yang penting menyesuaikan situasi agar kepemimpinannya efektif. Nah, ada juga. Nah, ini kalau menurut Fiedler dengan pemahaman seperti itu, menurut Fiedler kalau mau efektif hubungan kepemimpinan dan anggotanya itu ya harus cocok antar keduanya. Kalau enggak diganti pemimpinnya biar cocok dengan situasi, ya situasinya yang diubah, ya menyesuaikan dengan pimpinan. Makanya ada sering dibilang ya ada pemimpin yang cocok di masa perang, ada yang pemimpin cocok di masa damai, gitu ya. Ya karena tergantung situasinya. Mungkin kita di Bung Karno itu cocoknya ya pas di masa revolusi itu ya. Itu paling cocok mengobarkan semangat perjuangan, mengobarkan semangat nasionalisme, we versus them, gitu ya. Tapi ketika masa damai, masa tenang itu mungkin Pak Harto yang cocok, gitu ya. Karena dia memimpin dalam senyap, ya, diam-diam merayap, gitu ya, membangun macam-macam tapi ya ada macam-macamnya. Tapi mungkin itu yang cocok pada waktu itu, cuman kelamaan aja mungkin, gitu ya. Nah, ini contohnya aplikasi dari pemimpin situasional atau kontingensi, bahwa pemimpin itu kalau menurut teori ini tergantung situasinya, ya ada cocok-cocokannya. Ini kalau kalian bentuk panitia gitu ya, misalkan jadi ketua BEM, oh ini ada event yang santai, ini slow, yang have fun, oke ketuanya ini aja. Gitu. Tapi ada ini serius, ini kongres, konferensi, nah ini ketuanya ini aja. Nah itu salah aplikasi bahwa pemimpin itu cocok-cocokan dengan situasinya. Nah berikutnya ini yang terakhir, ini yang sangat aplikatif dan mudah dipahami saya kira. Teori kontingensi yang kedua yaitu situational leadership-nya Hersey and Blanchard. Ya, udah lama nih, tahun berapa? 70 ya. Tahun 70, tapi masih relevan sampai sekarang dan sangat aplikatif ya. Untuk basic leadership biasanya diajarkan ini karena ini sangat-sangat aplikatif dan simple. Kalau menurut Hersey and Blanchard ini, pemimpin itu kalau mau efektif, ya menyesuaikan kematangan anak buah atau menyesuaikan kesiapan bawahannya, ya, dan cara dia memimpin itu. Ya. Ada beberapa cara atau strategi dalam menggerakkan atau mempengaruhi anak buah. Ya. Nah, cara-cara ini harus disesuaikan dengan kondisi anak buah. Ada 4 cara setidaknya. Ya. Ada counseling, directing, delegating, and coaching. Ini semua bisa dilakukan ya oleh seorang pemimpin secara bergantian tergantung kondisi yang diperlakukan, kondisi anak buahnya. Jadi masing-masing anak buah bisa diperlakukan berbeda. Seperti apa? Nah, kalau anak buahnya itu punya kemampuan, artinya dia bisa, ya, dia punya kompetensinya, dan dia punya motivasinya, ya, jadi ada mampu dan mau.
Ya, ada mampu dan mau. Ini, wait, sebentar saya akan cari spidol, cari laser. Oke, mampu dan mau sudah. Kalau kalian punya anggota yang seperti ini, highly motivated, dan dia sudah punya kompetensi, biarkan saja, didelegasikan saja tugasnya, jangan didikte, jangan diarahkan ketat-ketat, lepaskan saja. Dia sudah termotivasi dan dia sudah punya kemampuannya. Dia akan jauh lebih mengapresiasi itu. Kita sebagai pimpinan mendelegasikan tugas. Tolong ya, buatkan sekretaris kita sudah berpengalaman dan semangat tinggi. Tolong ya buatkan proposal untuk event kita bulan Agustus. Udah, gitu cukup ya. Tinggal di briefing kontennya, biarkan dia berkreasi, delegating. Tahu-tahu jadi, mungkin tinggal kita kontrol seminggu sebelumnya, ya, sebelum deadline. Itu delegating. Tapi ada juga kondisi di mana kadang-kadang motivasinya tinggi, ya, punya kemauan tinggi. Ini bagian yang matriks sebelah kiri ini ya, dari sisi kemauan, motivasinya tinggi, tetapi belum ada kemampuannya, belum punya kompetensinya. Ya, dia sekretaris pengganti. Sekretaris utamanya sakit atau pulang kampung, ada situasi mendadak, dia menggantikan. Nah, dia belum bisa, tapi dia mau belajar. Saya semangat Kak bergabung dengan kepanitiaan ini, tetapi belum bisa gitu. Proposal itu seperti apa? Ya, proposal ke kampus sama proposal keluar itu seperti apa? Apa yang kita lakukan sebagai pemimpin? Dilatih, coach, ya, diberikan pengarahan secara teknis. Oh, begini, ya. Kadang-kadang juga dimotivasi untuk menjaga semangatnya tetap tinggi. Dipartnerkan dengan senior yang sebelumnya, ya, dipertemukan, ngopi, yuk ini tolong ya dibantu, diajari gimana. Itu berperan sebagai coach, ya, coaching. Nah, nanti dia bisa jalan, tetap kita monitor, gitu ya, kita monitor, kita sebagai coach, gitu ya. Oke, gimana progresnya? Karena dia ada hambatan secara kemampuan. Kalau sudah dia mampu bisa dilepas, kita delegasikan. Dia akan pindah ke kuadran sebelah sini. Nah, ada juga tapi ya orang-orang yang sebaliknya dari kasus yang kedua tadi. Dia punya kemampuannya, dia sudah sekretaris yang berpengalaman, tahun lalu dia sudah memegang posisi itu, tetapi bulan-bulan ini, akhir-akhir ini kok nggak perform, kerjaannya telat terus, atau kalaupun membuat surat salah-salah, gitu ya. Wah, ini ada apa? Padahal kita yakin dia punya kemampuannya. Ternyata secara motivasi sedang drop, gitu ya. Motivasi drop, tapi kita yakin ada kemampuannya. Nah, ini dibantu. Kita sebagai pemimpin membantu, disupport, di counseling. Ada apa sih? Nah, kalau dalam teori situasional perilaku tadi kita pakai apa? Ya, consideration-nya. Ya, consideration-nya kita tinggikan. Oke, kenapa? Ada apa? Ya, kita support. Kalau perlu counseling, ya, ada apa, heart to heart. Karena kita yakin dia mampu, hanya sedang tidak perform, sedang ada problem. Nah, itu. Nah, yang keempat, ini sudah tidak mampu lagi, motivasinya nggak ada, kemampuannya nol. Nah, ini sedihnya ada, gitu ya, di tiap-tiap organisasi, di tiap-tiap perusahaan mungkin ada orang-orang kayak gini. Kalau perusahaan swasta dia nggak masalah, PHK orang, solusinya ya PHK aja gitu ya. Walaupun kadang perusahaan mikir juga PHK itu ada konsekuensinya, pesangon dan sebagainya, ya. Sehingga wah udah orang nggak bisa kerja malah dikasih duit banyak gitu ya. Sehingga kadang-kadang ya wis kerja aja terus kayak gitu, solusinya directing ini. Kasih kerjaan yang simpel-simpel, yang sepele, tapi itu bisa diawasi secara ketat dan itu bisa jamin selesai. Didirect, diarahkan secara step by step, teknis, bisa diawasi. Itu salah satu solusi. Tapi kalau idealnya wis di-cut aja gitu ya, ganti gitu ya, atau dipecat. Tapi kadang tidak semudah itu. Apalagi kalau PNS misalkan ya, PNS
sound dipecatin gitu, begitu saja. Nah, solusinya adalah directing. Nah, itu teman-teman beberapa style ya menurut situational leadership-nya Hersey and Blanchard. Sederhananya seperti ini. Kalau menurut teori aslinya ada kurvanya gitu ya. Itu lebih kompleks, kalian bisa baca sendiri, tapi ini disederhanakan menjadi seperti ini agar lebih aplikatif ya, agar lebih simpel untuk bisa segera kita pakai. Itu saya kira ya. Nah, kalian tinggal mengembangkan sendiri kemampuan ini, kemampuan directing, kemampuan coaching, kemampuan counseling, kemampuan delegating. Ya idealnya memang pemimpin punya kemampuan menjalankan fungsi-fungsi ini. Ya. Baik, ini agak ngebut ya, biar hemat kuota. Ya. Walaupun kalian bisa percepat dan pause juga ya, di bagian-bagian yang dirasa perlu. Nah, kita akan sambung ke pertemuan ke depan ya dengan tugas ini. Ya, ini tugas individu yang harus kalian kerjakan dalam seminggu ini. Pertama baca dulu Robin and Judge chapter 12 ya. Baca teori kontemporer, teori kepemimpinan kontemporer. Ya, ada transformasional, transaksional, karismatik, apalagi ya. Spiritual leadership, authentic, macam-macam. Ya, silakan baca. Kemudian agar ada framework-nya dulu. Kemudian pilih salah satu figur pemimpin yang saat ini masih aktif. Ya, saat ini masih aktif. Biar kita bisa cari tahu kiprahnya lebih lanjut. Pilih yang kalian suka. Kemudian analisis, ya, pelajari figur tersebut dan analisis menggunakan teori-teori yang ada tadi. Menurut kalian itu masuk yang mana? Ya. Nah, kemudian buat dalam PPT. Silakan ditampilkan secara visual yang menarik, yang bagus, yang lengkap. Berikan ilustrasi, berikan visualnya. Ini kayaknya apa, kiprahnya seperti apa, bisnisnya, mungkin organisasinya, gitu ya. Biar kita ada gambaran. Siapa tahu ada pemimpin unik yang kita nggak tahu sebelumnya. Silakan hanya PPT saja, tidak perlu buat makalah. Besok kita presentasikan semua ya, satu-satu secara random akan kita panggil. Ya. Kalau tidak merespon, tidak siap presentasi, berarti dianggap tidak hadir dan tidak punya nilai dari tugas ini. Padahal ini porsinya cukup besar. Ya. Nanti dikirimkan ya di Google Drive seperti biasa. Ya. Nanti saya buatkan di Google Classroom. Nanti saya buatkan folder untuk mengirimnya. Itu saya kira teman-teman ya, kita akan ketemu lagi minggu depan. Semoga kita bisa muka yang harus tetap muka ya, tetap maya maksudnya, sinkron karena kita akan presentasi. Itu kita ketemu pekan depan insya Allah. Mohon maaf bila ada kekurangan. Kita akhiri. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.